Welcome back guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Camp of Soul Pets episode 12. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, Abang Frank rekap tipis-tipis dulu part sebelumnya, supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Demi melancarkan aksinya menghancurkan keluarga Yang, Cumu segera memberikan tugas kepada Tingyu untuk menghadiri acara pelelangan di kota Gangluo. Sedangkan dirinya akan menghadang rombongan anggota Yang di perbatasan. Singkatnya, setelah acara lelang berhasil dimenangkan oleh Tingyu, serta Cumu juga telah menyelesaikan tugasnya, Yang Luobin bersama sang kakek lantas bertujuan untuk memberitahu kejadian ini kepada Yang Luosen. Nah, daripada kalian nambah penasaran, yuk langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, mendengar kompetisi antara 4 keluarga besar kota Gangluo akan segera diselenggarakan. Seluruh penduduk terlihat memadati arena pertandingan, di mana dalam pertarungan babak pertama, Cumu sebagai perwakilan keluarga Cu dipersilakan untuk memasuki arena pertandingan menghadapi anggota keluarga Liu bernama Liu Ying. Seolah-olah tidak ingin meremehkan musuhnya, Cumu segera memerintahkan Zhen Yan untuk mengakhiri pertandingan. Meskipun kejadian ini sempat mengejutkan para penonton, kalau aksi yang ditunjukkan Cumu sangatlah luar biasa edun, alias dari culun menjadi kuat, namun Cumu pada dasarnya tidaklah memperdulikan gosip tetangga, di mana dia masihlah harus menyelesaikan beberapa pertandingan sebelum lolos ke babak semifinal. Alhasil, dikarenakan Cumu telah berhasil menyelesaikan kompetisi dengan kemenangan telak tanpa kekalahan, pembawa acara lantas mengumumkan babak final antara keluarga Yang menghadapi keluarga Cu akan dilaksanakan 4 hari lagi. Tidak berselang lama, merasa cukup puas dengan pencapaian sang adik, baik Chuning bersama anggota lain sangatlah yakin bahwa Cumu pastilah bisa memenangkan pertandingan terakhir. Di tengah-tengah situasi kegembiraan ini, sang kakek terlihat memuji bakat cucunya. Selain menjadi praktisi hebat, Cumu juga telah berhasil menjadi master jiwa. Jika Tian Cheng alias ayah Cumu mengetahui hal ini, dia pastilah sangat bangga. Malam harinya, ketika seluruh anggota keluarga Cu sedang melakukan pesta kecil-kecilan, Cumu terlihat memberikan perintah kepada Tingyu untuk menghancurkan kediaman keluarga Yang saat pertandingan berlangsung, sedangkan dirinya akan menuntaskan misi terakhir mengembalikan kejayaan keluarga Cu. Singkat cerita, 4 hari berlalu sangat cepat. Hari ini merupakan kompetisi babak terakhir di kota Gangluo, di mana keluarga Yang akan menghadapi keluarga Cu. Selain arena pertandingan dipenuhi oleh penduduk sekitar, kedua tetua terlihat duduk di bangku VIP. Di waktu yang sama, Lau Lin selaku wasit pertandingan meminta Yang Ziren bersama Cumu untuk bersiap-siap. Pada awalnya, si kakek terlihat mencemaskan keputusan Luosen. Pasalnya membiarkan Ziren melawan Cumu sama saja bunuh diri. Luosen jelas tidak memperdulikan hal tersebut. Selama itu bukan adiknya alias Yang Luobin, maka keputusan yang diambil bisa dianggap tepat. Dan benar saja, ketika Yang Luosen baru saja mengucapkan hal itu, Yang Ziren dibuat terkejut-kejut ngelihat kemampuan Moye, sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri dari arena pertandingan. Dan tiba-tiba... Pada awalnya, Luosen bertujuan untuk memberikan kesempatan Luobin menghadapi Cumu. Tetapi setelah mendengar ucapan dari sang MC ingin membunuh si adik, serta hal ini juga menyangkut nyawa Luobin, sang kakak pada akhirnya mengambil alih pertarungan tersebut. Ngeliat kemunculan Yang Luosen di tengah-tengah arena baku hantam, jelas saja menggemparkan para penonton.
Sedangkan Cumu masihlah tetap santuy, bahkan langsung mengungkapkan identitas asli yang Luosen, di mana orang ini merupakan tuan muda Istana Iblis wilayah Luo. Meskipun ucapan ini sempat menimbulkan pertanyaan bagi Chuning, serta menganggap bahwa kompetisi tersebut tidaklah berjalan seimbang, namun Luosen terlihat menjelaskan hal sama seperti Cumu, di mana jagoan kalian adalah tuan muda Istana Iblis wilayah Henghai. Penjelasan barusan sontak saja mengejutkan keluarga Chu. Selain kakek Ning tidaklah pernah menyangka bocah ingusan bisa mencapai titik ini, Chuning juga dibuat takjub sama bakat si adik karena menjadi tuan muda Istana Iblis. Sementara itu di atas arena pertandingan, Luosan meminta Laolin menjadi saksi dalam kompetisi hidup dan mati antara dirinya melawan sang MC. Bukannya menolak tawaran ini, Cumu dengan tegas mengatakan, jika memang itulah keputusan Lawson, dia bersedia menerima tantangan tersebut. Bedo, Edun ya guys ya. Sebelum memulai baku hantam, mengetahui bahwa Cumu telah kehilangan satu jiwa, serta memastikan pertarungan ini berjalan cukup adil, yang Luosen lantas memberikan keringanan pada Cumu. Mereka berdua haruslah menggunakan 4 binatang hewan peliharaan jiwa. Dikarenakan jagoan kalian tidaklah keberatan dengan kesepakatan ini, Laolin segera mengumumkan kalau pertandingan resmi dimulai, kemudian meminta kedua pihak untuk bersiap-siap di posisi masing-masing. Di saat kedua pemeran sudah memanggil hewan jiwa, yang Luosan berambisi untuk menargetkan Cumu sebagai langkah awal. Namun belum sempat serangan peri es mengenai jagoan kalian, Cumu dengan cepat memanggil pohon iblis untuk memblokir serangan tersebut. Merasa kesal atas tindakan barusan, Cumu segera memerintahkan Ning mengombinasikan atribut es ke tubuh pohon iblis, sehingga memberikan efek 3 serangan berbeda. Walaupun kejadian ini sempat menarik perhatian Luosan, serta dia sendiri tidaklah pernah menyangka bahwa pohon iblis memiliki 3 keterampilan menyerang, namun Luosan mencoba untuk mengesampingkan hal itu, kemudian melepaskan gelombang api untuk mendesak kesadaran pohon iblis. Melihat hal itu, Cumu secara nekat menarik kembali pohon iblis ke alam spiritual. Meskipun tindakan ini menimbulkan kecemasan di raut wajah sang kakek, pasalnya hal tersebut akan membakar tubuhnya. Tapi faktanya berkata lain. Cumu terlihat menggunakan keterampilan iblis mimpi buruk putih untuk menyerap api mimpi buruk biru tersebut. Pada awalnya, Luo Bin menanyakan apakah alasan Luosan menarik kembali iblis mimpi buruk biru. Si kakak menjelaskan, selain gak mau jadi makanan iblis mimpi putih, menurut informasi yang dia dapatkan, Cumu telah menelan iblis mimpi biru milik Tianji. Oleh sebab itu, Yang Luosan dengan cepat memanggil singa atribut cahaya untuk melanjutkan pertandingan. Sedangkan Cumu kembali memanggil serigala ungu menghadapi binatang tersebut. Kemunculan serigala ungu jelas menimbulkan perasaan familiar di benak pikiran Luo Bin. Pasalnya binatang itu telah dia buang lebih dari 1 tahun yang lalu. Sehingga Luo Bin beranggapan jika serigala ungu bukanlah tandingan binatang singa atribut cahaya. Mendengarkan penghinaan tersebut, Cumu menyarankan Zhan Yi untuk mengerahkan seluruh kekuatannya demi membuktikan kepada Luo Bin bahwa dia memanglah pantas menjadi hewan spiritual. Oleh sebab itu, Cumu segera mengaktifkan teknik kegilaan mata darah. Ngelihat kemampuan ini, sontak saja mengejutkan pihak keluarga Yang. Pasalnya bagaimana mungkin Cumu bisa menguasai teknik tersebut. Sementara itu di atas arena pertandingan, dikarenakan Luosan gak terima kemampuan keluarganya dijiplak sama jagoan kalian, dia pun tanpa basa-basi langsung memerintahkan singa atribut cahaya untuk menyerang dan tiba-tiba... Walaupun di awal perbaku hantaman, serigala ungu terlihat kesulitan menghadapi setiap serangan yang dilepaskan singa atribut cahaya, serta hal ini juga akan membuatnya terbunuh. Namun pada dasarnya sang MC masihlah terlihat santuy.
di mana serigala ungu memiliki tekad pantang menyerah sebelum koit. Secara bersamaan dengan hal ini, ketika Zhang Ye diambang kematian, serta beberapa orang menganggap kalau pertarungan ini telah usai. Tapi jangan lupa, Cumu masihlah menyimpan teknik andalan, kemudian mengaktifkan kemampuan rahasia yang disebut reinkarnasi hewan spiritual untuk mengembalikan keadaan. Melihat hal tersebut, Luo Shan terlihat memberikan aba-aba kepada serigala atribut cahaya untuk melepaskan kemampuan pedang singa cahaya. Walaupun serangan tersebut mengenai tubuh Zhang Ye, tapi berkat teknik kelahiran kembali, serigala ungu terlihat bangkit kembali dan mencoba untuk menyerang. Merasa cukup puas melihat pertarungan tersebut, Luo Shan dengan cepat mengaktifkan formasi api surgawi, bertujuan untuk melenyapkan Zhang Ye dari atas arena pertandingan, dan ternyata pada awalnya, Cumu meminta Zhang Ye untuk menyudahi duel baku hantam. Akan tetapi karena serigala ungu masihlah kekeh ingin melanjutkan duel tersebut, Cumu pada akhirnya kembali menggunakan teknik kelahiran anggota tubuh dan bergerak maju mengalahkan serigala atribut cahaya. Nah, dikarenakan Yang Luo Shan memanggil iblis kelelawar darah, Cumu segera meminta Zhang Ye agar menyerahkan pertandingan selanjutnya kepada Mo Ye. Mendapati perintah ini, serigala ungu bergegas memasuki alam hewan spiritual. Di bangku penonton, ketika semua orang dibuat terkejut-kejut sama kemunculan iblis kelelawar, mereka tidaklah pernah menyangka kalau jagoan kalian masih memiliki rubah ekor 6. Sehingga alasan inilah yang membuat Cumu sangatlah percaya diri bisa memenangkan kompetisi tersebut. Di waktu yang sama, Luo Shan tanpa banyak cincong langsung melepaskan segel iblis darah untuk membatasi pergerakan Mo Ye. Meskipun serangan ini berhasil mendesak rubah ekor 6, tapi jangan lupa, Pokemon Cumu terlalu overpower. Bahkan hanya satu gerakan indah, Mo Ye dengan mudah mengembalikan keadaan. Di tengah-tengah situasi kepanikan, Luo Bin terlihat merencanakan sesuatu. Pasalnya jika sang kakak kalah dalam kompetisi ini, besar kemungkinan dirinya tidaklah memiliki peluang untuk menang. Belum sempat berpikir lebih jauh, Cumu yang gak mau nyia-nyiain kesempatan ini, segera memberikan instruksi kepada Mo Ye untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Tepat di momen ini, ngeliat Cumu bergerak menuju ke arahnya, Luo Shan lantas menegaskan, jika sang MC berniat untuk membunuhnya, maka Tuan Xia Guanhan pastilah tidak akan pernah memaafkan dirinya. Mendapati ucapan ini, Cumu menegaskan target utama bukanlah untuk membunuh Luo Shan, melainkan sang adik alias Yang Luo Bin. Tapi bukannya panik, Cumu masihlah tetap santuy. Pasalnya kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua terlampau cukup jauh. Bahkan serangan tersebut tidaklah mungkin bisa melukai tubuhnya. Oleh sebab itu, Cumu dengan cepat melepaskan sedikit kekuatan tepat ke arah Luo Bin. Melihat sang adik berada dalam posisi terdesak, Luo Shan tanpa terduga mengerahkan sisa-sisa kekuatannya demi menyelamatkan hidup Luo Bin. Dan ternyata singkat cerita, kematian kedua cucunya sontak saja memancing kemarahan kakek Kuo, sehingga membuatnya stres dan berniat untuk membunuh Cumu. Tidak ingin tinggal diam, kakek Ning terlihat menghentikan aksi tetua keluarga Yang. Meskipun keributan ini tidak lagi bisa terhindarkan, serta emosi kedua pihak keluarga telah mencapai batasan dan ingin terjadi baku pukul maha dahsyat di atas arena, salah satu pengawal keluarga Yang melaporkan kepada sang kakek jika kediaman mereka diserang oleh pasukan misterius. Mendengarkan laporan ini, Yang Kuo segera memerintahkan seluruh anggota untuk meninggalkan arena kompetisi. Tidak berselang lama, dikarenakan kota Gang Luo bukanlah tempat yang aman bagi keluarganya, Cumu lantas meminta sang kakek untuk mencari tempat lain.
Walaupun ucapan ini memanglah sebuah fakta, kakek Ming ternyata telah menemukan lokasi yang aman untuk persinggahan selanjutnya. Malam harinya, setelah mengucapkan salam perpisahan kepada Juning bersama sang kakek dan berjanji akan menemui mereka jika urusannya selesai, Cumu terlihat memberikan perintah pada Ting Yu agar mengawal rombongan sampai wilayah selatan, kemudian kembali ke Istana Iblis demi mendapatkan kebebasan. Sedangkan dirinya akan menuntaskan misi terakhir, mengawasi pergerakan Xia Guanhan. 恐怕都躲不过夏广寒的眼，连续一边和折龙卵的誓言，到时候杨家之事不足为惧。 Wadidaw, seperti itulah alur cerita Donghua series Camp of Soul Pairs part 10 episode 12-nya. Gimana guys pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Apakah kalian puas? Mimin rasa sih udah cukup puas ya guys ya. Soalnya part hari ini jauh lebih keren dan epic parah. Asli ya kan? Oke lah, mungkin segitu dulu untuk alur cerita perjalanan Cumu di episode kali ini. Terima kasih banyak yang udah mampir dan nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet-pencet tombol like dan coret-coret di kolom komentar supaya Mimin bisa balesin satu persatu. Selamat rebahan, abang di mari, kalian jangan lari. See you and bye-bye. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling